sahabat Manggu, selamat datang kembali di channel Manggu Media. Hari ini kita bakal bahas topik yang mungkin lagi ngena banget buat sebagian dari kalian, yaitu life after breakup. Ya, patah hati itu berat, tapi percayalah kamu bisa bangkit. Di video kali ini kita akan kupas tuntas apa yang biasanya dirasain setelah putus, dampaknya buat hidup kita, cara menghadapinya, dan sampai kapan kita harus minta bantuan profesional. Jadi siapin camilan kalian, duduk yang manis, dan stay tune sampai akhir. Dan tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Halo para perempuan hebat dan keluarga peduli. Kesehatan adalah harta paling berharga, terutama untuk para perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dan generasi penerus. Tapi tahukah kamu, kanker payudara dan kanker serviks adalah dua penyebab kematian tertinggi di kalangan perempuan di Indonesia? Jangan khawatir, karena pengetahuan adalah kekuatan. Dengan deteksi dini dan gaya hidup sehat, kamu bisa melindungi diri dan orang yang kamu sayangi. Buku Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, panduan deteksi kanker serviks dan payudara hadir sebagai panduan lengkap untuk kalian semua. Ayo segera check out bukunya hanya di www.manggustore.com atau temukan Manggu Store di e-commerce kesayangan kamu. Putus cinta atau life after breakup itu kayak kehilangan sesuatu yang penting banget buat hidup kita. Bisa jadi kamu ngerasa sedih, marah, bingung, kesepian, atau malah ngerasa lega. Ya, tergantung situasinya. Ini adalah respon yang super duper normal. Menurut psikolog, patah hati nggak cuma bikin hati perih, tapi juga bisa ganggu kesehatan mental dan juga fisik, seperti susah tidur atau insomnia, nggak nafsu makan, atau malah jadi susah buat fokus. Bahkan penelitian bilang emosi ini bisa bertahan dari beberapa hari sampai berbulan-bulan. Tapi setiap orang punya waktu sendiri buat sembuh. Ada yang cepat move on, ada yang butuh waktu lebih lama, dan lain sebagainya. Yang lebih penting, jangan bandingkan prosesmu sama orang lain. Kalau kamu merasa stuck, itu artinya kamu perlu strategi buat bangkit. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian inti, cara menghadapi patah hati. Manggu Media bakal kasih 7 strategi praktis yang didukung saran psikolog dan pengalaman banyak orang. Plus, kita juga bakal lihat dampak putus cinta. Nomor 1, akui perasaanmu. Gak apa-apa buat ngerasa sedih atau marah. Biarin aja tuh air mata keluar, dengerin lagu patah hati, atau tulis perasaan kamu di jurnal. Ini kayak melepas beban emosional di dalam hati. Contohnya, coba tulis apa yang lagi kamu rasain tanpa takut dihakimi. Nomor 2, jangan salahkan siapapun. Menyalahkan diri sendiri atau mantan cuman bikin kamu makin tenggelam. Coba ubah mindsetnya. Apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari hubungan ini? Misalnya mungkin kamu belajar soal komunikasi atau batasan dalam hubungan. Itu semua bikin kamu jadi lebih bijak ke depannya. Nomor 3, jaga kesehatan fisik dan mental. Makan makanan sehat, olahraga ringan kayak jogging atau yoga, dan pastikan tidur yang cukup. Ini penting banget buat jaga energi dan juga mood. Penelitian bilang olahraga bisa ningkatin hormon bahagia kayak endorfin. Yang keempat, jauhi media sosial. Serius teman-teman, stalking Instagram mantan atau mantengin status WhatsApp dia cuman bikin hati tambah sakit. Coba lakuin detox media sosial selama beberapa minggu. Matikan notifikasi, atau kalau perlu nih ya, unfollow aja dulu. Yang kelima, cari dukungan sosial. Ceritain perasaanmu ke teman dekat, keluarga, atau kalau perlu kamu bisa konsultasikan ke psikolog. Nomor keenam, sibukkan diri dengan kegiatan baru. Cobalah hobi-hobi baru kayak melukis, belajar gitar, atau ikut kelas bahasa. Ini nggak cuma mengalihkan pikiran kalian, tapi juga bikin kalian ngerasa lebih produktif dan percaya diri. Nomor ketujuh, fokus pada pengembangan diri. Gunakan pengalaman ini buat tumbuh. Tulis di jurnal apa yang kamu pelajari dari hubungan itu. Misalnya, mungkin kamu sadar pentingnya komunikasi jujur atau menghargai diri sendiri. Ini adalah kesempatan buat jadi versi terbaik dari diri kamu. Sekarang mari kita bahas dampak dari putus cinta.
Dari sisi psikologi, patah hati bisa bikin stres, cemas, bahkan depresi kalau dibiarkan. Penelitian bilang hormon stres kayak kortisol bisa naik, yang bikin kamu susah tidur dan enggak nafsu makan. Dampak fisiknya juga nyata, seperti lelah terus-menerus atau sakit kepala. Ini bisa berlangsung lama ya guys ya, jadi jangan dianggap sepele. Nah, kalau kamu ngerasa hidup kamu mulai terganggu, misalnya ya, nggak bisa kerja, nggak bisa belajar, atau sering muncul pikiran negatif yang ekstrim, segera cari bantuan profesional. Psikolog bisa bantu kasih strategi buat mengatasi emosi kayak gini. Kamu nggak perlu malu, karena minta bantuan itu tanda kekuatan, bukan tanda kelemahan. Dari sisi psikologi, ada 4 cara orang biasanya ngatasin stres setelah putus cinta. Berdasarkan penelitian dari Universitas Negeri Malang, yang pertama, problem focus coping, yaitu menyelesaikan masalah dengan menyibukkan diri, kayak ikut kegiatan baru. Yang kedua, emotion focus coping, seperti nerima kenyataan bahwa hubungan udah selesai. Yang ketiga, meaning focus coping, yaitu nyari makna dari pengalaman ini. Dan yang keempat, social coping, alias minta dukungan dari teman atau keluarga. Kombinasi cara ini bisa bikin kamu lebih cepat buat move on. Penelitian bilang kebanyakan orang pakai problem focus coping, tapi yang paling efektif tergantung sama kepribadian kamu. Jadi coba cari tahu mana yang cocok buat kamu. Teman-teman, putus cinta memang gak gampang ya, tapi ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal baru jadi versi terbaik dari diri kamu. Bersabarlah sama proses kamu dan ingat, kamu gak sendirian. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh semangat nih. Oh iya, tulis di kolom komentar apa pengalaman kalian setelah putus cinta, atau tips apa yang bisa bantu kamu buat move on. Kita pengen tahu. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada pembahasan manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.